Kalian sadar nggak sih, di era yang katanya serba digital ini, ternyata masih banyak tembok yang bikin teknologi nggak nyampe kelas. Ismail Sahin bilang kuncinya ada di difusi inovasi. Tapi dengerin deh, ada satu label yang menurut saya agak nggak adil di jurnal ini, yaitu istilah laggers, alias si tertinggal. Emang mereka beneran kolot? Atau kita aja yang nggak paham kondisi mereka? Mari kita bedah teorinya lebih dalam. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mahdalena Aulia. Hari ini saya akan mereview jurnal karya Ismail Sahin dari Iowa State University yang mengulas tentang teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Jurnal ini penting banget buat kita yang pengen paham kenapa teknologi bisa diterima atau malah ditolak di lingkungan pendidikan. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam sistem sosial seiring berjalannya waktu. Ada 5 atribut yang menentukan laju adopsi. Pertama, keunggulan relatif. Kedua, kompatibilitas. Ketiga, kompleksitas. Keempat, reliabilitas. Dan kelima, observabilitas. Rogers juga mengklarifikasikan kita ke dalam 5 kategori adopter berdasarkan tingkat inovatifnya. Pertama, mulai dari inovator yang berani ambil resiko. Kedua, early adopters sebagai pemimpin opini, hingga kelompok laggers yang cenderung paling tradisional dan lambat mengadopsi inovasi. Teman-teman, dalam analisis saya sangat setuju jika 5 atribut Rogers tadi tetap sangat relevan sebagai prediktor adopsi teknologi pendidikan hingga era digital dan AI saat ini. Guru atau dosen akan lebih cepat mengadopsi teknologi jika mereka merasa alat tersebut mudah digunakan dan memberikan dampak nyata bagi cara mereka mengajar. Selain itu, saya juga setuju bahwa early adopters adalah kelompok paling strategis. Kenapa? Peran mereka sebagai opinion leaders dalam jaringan kolega tentunya terbukti secara empiris dapat mempercepat penyebaran inovasi karena adanya kepercayaan horizontal antar teman sejawat. Tapi, di balik itu, ada beberapa poin yang perlu kita lihat secara kritis. Pertama, model 5 tahap Rogers bersifat linear, sering tidak berlaku di budaya kolektivitis seperti Indonesia. Di sini, keputusan kelompok atau kebijakan pimpinan sekolah seringkali muncul lebih dulu sebelum individu benar-benar merasa terbujuk secara pribadi. Yang kedua, soal kategori laggers. Secara objektif, kita harus melihat bahwa keterlambatan adopsi teknologi seringkali merupakan respon rasional terhadap hambatan nyata. Contohnya seperti apa? Keterbatasan infrastruktur internet, atau akses perangkat yang tidak memadai. Jadi, penting tuh untuk kita melihat konteks sebelum memberikan label. Artikel tahun 2006 ini tentu perlu dikontekstualisasikan ulang dengan kehadiran media sosial dan AI generatif yang telah mengubah pola komunikasi serta proses adopsi inovasi saat ini. Teman-teman, balik lagi ke pertanyaan awal, apakah mereka beneran kolot? Jawabannya belum tentu. Analisis saya menyimpulkan bahwa tembok digital seringkali runtuh bukan dengan label negatif, tetapi dengan pelatihan maupun akses yang memadai. Teori Rogers adalah fondasi yang hebat, tapi penerapannya harus tetap fleksibel mengikuti dinamika zaman. Kalau menurut kalian, apa faktor paling menentu agar teknologi bisa diterima di kelas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semangat terus untuk kita semua!